Tentu pernah ya. Ya. Pernah tidak kita merasa berat sekali untuk membuka mushaf, jauh sekali dari Al-Quran ya. Kayaknya sudah berapa pekan kita tidak megang Al-Quran. Pernah tidak? Pernah ya. Pernah tidak kita merasa banyak mengeluh di satu fase, kurang bersyukur ya. Apa yang kita rasakan itu ngeluh terus. Tentu kita pernah pula mengalami yang demikian itu. Pernah tidak kita merasa sulit sekali rasanya untuk bisa bangun malam sholat tahajud ya. Mungkin di antara kita yang ada di ruangan ini, di masjid ini, mungkin dalam hati juga pernah ya, pernah bertanya kapan ya saya terakhir sholat tahajud itu. Saking lamanya kita tidak bangun sholat malam ya. Pernah tidak kita merasa sibuk sekali ngurus orang, hasad kepada kenikmatan orang, dan suka sekali husuudon sama orang ya. Kita pernah merasakan itu. Pernah tidak kita merasa tenang dan tidak khawatir setelah kita melakukan maksiat ya. Biasa saja melakukan maksiat, melakukan gitu saja ya. Tahu tidak, pertanyaan-pertanyaan saya tadi yang ternyata semuanya pernah kita rasakan atau bahkan mungkin saat ini sedang kita alami ya, itu semuanya adalah ciri bahwa hati kita mati, ciri bahwa hati kita kering, mati, nyaris tidak tertolong lagi kalau sudah merasakan hal-hal itu ya. Jadi ada fase di mana kita ini hatinya mati, hatinya kering, hatinya gelap gulita, tapi kita tidak sadar bahwa hati kita sedang mati ya. Akan tetapi kadang-kadang kita berada di satu titik di mana hati kita ini ingin hidup sekali lagi, pingin baik. Ada fase di mana kita ini pingin berubah ya, dari yang mati pingin hidupkan lagi ya. Dan maha sucinya Allah itu, Allah menciptakan hati kita itu begitu sempurnanya hadirin. Sebagaimana hati kita itu mudah berbalik ke arah keburukan dan dosa, hati kita ini juga mudah berbalik, diajak berusaha pulang menuju jalan kebenaran. Itulah hati kita. Jadi saat terpuruk-terpuruknya, saat bobrok-bobroknya hati kita itu ya, kadang muncul secercah keinginan untuk bisa kembali ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, Allah itu kan sering mengingatkan kita di dalam Al-Quran agar kita sering merenungi bagaimana bumi yang tandus, kering, kerontang ya, yang sudah mati, sudah seakan-akan tidak ada kehidupan lagi ya, yang kemudian bumi itu disiram oleh air hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bumi itu kembali subur ya. Coba kita buka surah An-Nahl ayat ke-65. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu anzala minas sama'i ma'a, dan Allah menurunkan dari atas langit air hujan, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan Allah menghidupkan kembali bumi setelah kematiannya ya. Bumi yang kering kerontang, yang sudah tandus, mati, tidak ada mungkin kehidupan lagi di situ, Allah hidupkan kembali, kata Allah, dengan siraman air hujan ya. Inna fi dzalika laayatul liqaumin yasmaun. Ini semuanya adalah tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mendengar kebenaran ya. Jadi Allah meminta kita untuk merenungi bumi yang sudah mati, tandus, kering, tidak ada kehidupan, bisa kembali hidup, bisa kembali subur, bisa kembali hijau karena siraman hujan dari Allah Subhanahu wa taala dari atas langit ya.
Maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan isyarat kepada kita, ya. Begitupun hati kita ini. Walaupun mungkin kita ini merasa hati kita ini gelap, hati kita ini rasanya jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala, kotor, kering, bahkan mati nyaris tidak tertolong tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan untuk kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa kembali menyala lagi. Dan percayalah, jika hati kita ini dihujani oleh cahaya, dihujani oleh taufik, dihujani oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan hidup sekali lagi, hadirin. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita harus tahu bahwa Islam itu adalah agama yang sangat perhatian kepada urusan hati, hadirin. Kepada urusan hati. Karena hati ini raja, hadirin. Kalau hati kita tidak baik, mesti anggota tubuh kita tidak baik. Maka Islam perhatiannya kepada hati itu luar biasa, hadirin. Ya. Bahkan Islam itu, ya, menjadikan hati itu nomor satu, hadirin. Ya. Bahkan nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia masuk ke dalam surga, yang pertama dipanggil itu hatinya dulu, kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, duhai hati-hati yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dulu. Ya, ini menunjukkan urusan hati itu urusan yang sangat penting, ya. Bahkan menjadikan hati itu, ya, dalam keadaan sehat itu lebih penting dan lebih utama daripada menjadikan badan itu sehat, ya. Dan hati yang sakit itu lebih berbahaya daripada dan lebih parah daripada badan yang sakit, hadir. Kalau badan itu sakit, maka justru menggugurkan dosa kalau dia ikhlas. Tapi kalau hati sakit, hadir, bukan menggugurkan dosa, justru dia menambah dosa, ya. Badan itu kalau sakit, ya, menambah kemuliaan kalau dia bersabar. Tapi kalau hati sakit, bukan menambah kemuliaan, tapi menambah kehinaan, ya. Badan itu kalau sakit menghilangkan kenikmatan makan dan minum saja, badan kalau sakit. Tapi kalau hati sakit, hadir, hati sakit itu yang hilang bukan hanya kenikmatan makan dan minum, bahkan kenikmatan dia beribadah kepada Allah juga hilang. Hilang pula kekhusyuan dia beribadah kepada Allah kalau hatinya sakit, hadir, ya. Badan yang sakit itu, orang yang memiliki badan yang sakit dikumpulkan dengan orang-orang mulia nanti di surga, layaknya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Tapi hati yang sakit nanti di akhirat akan dikumpulkan bareng orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik. Itulah mengapa Islam itu lebih memperhatikan urusan hati daripada yang lain, hadir, ya. Itulah mengapa kita yakin seyakin-yakinnya ketika kita merasa hati kita ini dalam keadaan tidak baik, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita menghidupkannya lagi mumpung kita masih di dunia, ya. Makanya ada seorang ulama namanya Sufyan bin Uyainah, hadir. Sufyan bin Uyainah ini ulama yang sangat besar di zamannya. Gurunya Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya. Imam Sufyan bin Uyainah ini berkata, ya, dulu seseorang itu ketika menasihati orang lain, ketika menasihati muridnya, ayah menasihati anaknya, ya, seorang guru menasihati muridnya, seorang kawan menasihati kawannya, ya. Orang dulu, kata beliau, kalangan sahabat dan kalangan tabi'in itu kalau menasihati sesamanya itu yang dinasihati hanya 3 hal, ya. Mereka selalu menasihati 3 hal ini. Sebelum menasihati urusan yang lain, 3 hal ini selalu diingatkan, ya. 3 hal itu apa? Kata Sufyan bin Uyainah, man amila li akhiratihi kafahullahu dunyahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan amalannya, Allah akan cukupkan urusan dunianya, ya. Barang siapa yang jadikan akhirat tujuannya, Allah cukupkan urusan dunianya, ya. Kemudian yang kedua,
man aslaha bainahu wa bainallah aslahallah bainahu wa bainan nas. Yang berusaha memperbaiki urusannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Ya. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Yang selalu dinasihatkan ini. Siapa yang tujuannya akhirat, Allah akan cukupkan dunia. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Kemudian yang ketiga, man aslaha sariratahu aslahallah alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki amalan-amalan hatinya, Allah akan memperbaiki amalan-amalan zahirnya. Allah akan memperbaiki amalan-amalan zahirnya. Ya. Jadi konten yang dinasihatkan para ulama dulu, para salafus salih dulu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya itu konten hati. Urusan hati ini urusan penting. Selain urusan akhirat melebihi urusan dunia, urusan hati ini urusan yang sangat diprioritaskan. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, dalam konsep ilmu Islam itu ada bidang ilmu namanya tazkiyatun nafas. Ilmu membersihkan hati, ilmu mensucikan hati. Karena ini penting, hadirin. Karena hati ini parameter seorang masuk surga atau tidak. Ya, kondisi hati kita ketika kita meninggal itu menentukan tempat berakhir kita nanti di akhirat. Kondisi kita, hati kita ini menentukan tempat berakhir kita di akhirat. Kalau pingin tahu buktinya, coba Anda buka surah Asy-Syu'ara, hadirin. Banyak ayat ya, tidak hanya di surat Asy-Syu'ara, tapi kita buka satu-satu. Syu'ara ayat 88-89. Syu'ara surah keberapa? 26. Allah berfirman, perhatikan surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana tidak bermanfaat lagi harta, tidak bermanfaat lagi anak keturunan dan follower. Pengikut sudah tidak bermanfaat lagi, hadir. Kecuali sesiapa yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Jadi nanti di hari kiamat itu semua sudah tidak berguna lagi, hadir, kecuali kondisi hati. Hati yang selamat yang bisa menyelamatkan kita dari urusan akhirat, menentukan tempat berakhir kan. Selanjutnya buka surah Qaf, surah 50 ayat 31 sampai 35. Ayat 31 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan Allah menyiapkan jannah, surga, untuk orang-orang yang bertakwa ghaira ba'id, tidak jauh-jauh dari mereka. Jadi surga itu didekatkan Allah sama orang-orang bertakwa nanti di akhirat. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Kata Allah, Pak, inilah yang dijanjikan untuk setiap orang yang awwab, taat kepada Allah, dan hafidh, yang menjaga hak-haknya Allah. Awwab, apa bedanya awwab sama tawwab, hadirin? Kalau tawwab itu orang yang bertobat, kalau awwab itu lebih baik daripada tawwab. Kalau tawwab itu orang mendekatkan diri kepada Allah setelah melakukan kesalahan, itu tawwab. Ya, orang yang bertaubat, orang yang mendekatkan diri kepada Allah setelah dia sadar melakukan kesalahan, itu tawwab. Kalau awwab itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah bahkan sebelum dia melakukan kesalahan. Jadi dia itu sudah baik sebelum dia melakukan kesalahan. Jadi lebih bagus mana? Awwab atau tawwab? Awwab.
Ya, bahkan dia belum bermaksiat saja dia sudah dekat dan takut sama Allah. Lah kata Allah apa? Surga ini kami siapkan untuk setiap orang yang selalu dekat kepadaku, awwab dan hafid, yang menjaga hak-hak dan kewajiban dariku. Kemudian lanjutan ayatnya, siapa itu mereka? Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbim munib, kata Allah. Mereka adalah orang yang takut kepada Allah, kepada Ar-Rahman, bil ghaibi, dalam keadaan sendirian. Jadi takutnya itu tidak pas rame tok, hadir. Di antara manusia terlihat taat ketika di keramaian orang. Ketika sendirian dia tidak taat kepada Allah. Ya, semoga tidak termasuk kita. Kita kalau di depan orang, masya Allah, ya, sholatnya bisa lama mempeng, hadir. Tapi kalau pas sendirian, masya Allah, tabarakallah, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, ya, ya kan? Cepet kalau kita sholat sendirian nih, ya. Nah, semoga kita tidak termasuk yang ini. Kata Allah apa? Siapa mereka ini yang disiapkan surga? Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbim munib. Mereka yang takut kepada Allah saat sendirian dan datang kepada Allah dengan hati yang munib, hati yang berserah, hati yang takut kepada Allah. Ya. Lagi-lagi Allah mengungkit soal urusan apa? Hati. Sehingga dari ayat-ayat yang semisal ini saya hanya bawakan 2 ayat ya. Ada banyak ayat tentang urusan surga dan hati itu. Ayat-ayat semisal ini muncullah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kondisi hati kita menentukan tempat berakhir kita nanti, hadir. Kondisi hati kita menentukan tempat berakhir kita. Ada korelasi yang kuat antara kondisi hati dengan tempat berakhir kita, hadir. Makanya Islam sangat perhatian sekali terhadap urusan hati ini, hadirin, ya. Makanya tadi ada bidang ilmu namanya tazkiyatun nafas, ya. Ada bidang ilmu namanya tasawuf, bahas tentang kondisi-kondisi hati untuk memastikan bahwa hati kita ini dalam keadaan baik-baik saja, ya. Dan dalam rangka menghidupkan sekali lagi hati kita, itulah kemudian Allah membeberkan caranya biar hati kita ini tidak kering terus, jadi biar hati kita ini tidak gelap gulita terus, biar hati kita ini tidak keras terus, tidak mati terus, nyaris tidak tertolong kalau kita biarkan saja. Harus di maintenance, jadi harus dirawat hati ini, ya, biar tidak terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Harus kita hidupkan lagi mumpung masih ada kesempatan, hadir, ya. Mumpung masih ada kesempatan, ya. Maka urusan melunakkan hati, membersihkan hati, mensucikan hati dari kotoran-kotoran, ya, yang menjadikan hati kita kemudian keras. Kalau sudah keras tidak mau menerima nasihat, kalau sudah tidak menerima nasihat kemudian semakin jauh sampai akhirnya mati, hadirin. Khatamallahu ala qulubihim, Allah matikan hatinya, Allah tutup rapat, tidak bisa diapa-apain lagi. Ya, sebelum itu kita harus tahu pentingnya kita merawat hati kita, hadir. Ya, pentingnya kita merawat hati kita. Ada satu hadis yang menarik, hadirin. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami awal mula kamu diutus menjadi Rasul, ya Rasulullah. Ya. Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Abu Umamah radhiyallahu anhu tanya ke Rasulullah, ma awwalu badi'i amrikum? Ma awwalu bada'i amrika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami gimana awal mulanya dulu kau diutus sebagai Rasul itu gimana? Jawaban Rasulullah singkat aja. Ana da'watu Abi Ibrahim. Aku adalah jawaban dari doa ayahku Ibrahim. Aku adalah jawaban Allah dari doa ayahku Ibrahim alaihi salatu wassalam. Leluhurnya Nabi SAW itu kan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim.
Lah Rasulullah pas ditanya, ya Rasulullah gimana ceritanya kok bisa diutus jadi Rasul di Jazirah Arab ini? Jawaban Rasulullah apa? Ana awwalu badi'i abi Ibrahim. Ana dakwatu abi Ibrahim. Ya, aku adalah jawaban dari doa ayahku Ibrahim. Ya. Ternyata Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ketika diutus Allah ke Jazirah Arab, menyempurnakan kembali bangunan Ka'bah bersama putra beliau Ismail dan ibundanya Ismail yaitu Hajar, ya. Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah tentang kebaikan penduduk Jazirah Arab. Nabi Ibrahim ini bukan orang Arab, ya. Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim itu orang Babilonia, orang Irak, ya, bukan golongan orang Arab. Lah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah Arab, kemudian Nabi Ibrahim itu ternyata berdoa. Doanya Nabi Ibrahim itu diabadikan di dalam surah Al-Baqarah 129 hadirin. Nabi Ibrahim berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, wab'ats fihim rasulam minhum, utuslah di antara orang-orang Jazirah Arab ini seorang rasul di kalangan mereka sendiri. Jangan dari luar Arab, ya Allah, dari orang Arab sendiri, ya Allah. Ya. Utuslah seorang rasul dari kalangan orang Arab. Ya. Apa tugas kerasulan ini? Nabi Ibrahim menyebutkan 3 tugas kerasulan. Yatlu alaihim ayatik, membacakan, yang tugasnya Nabi ini, ya Allah, membacakan ayat-ayatmu. Ya. Yatlu alaihim ayatik, tilawah, membacakan ayat. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, Nabi ini nanti, ya Allah, mengajarkan Alkitab, wahyu darimu, dan hikmah, mengajarkan hikmah kepada umatnya. Ta'lim, tilawah, ta'lim. Yang ketiga, Pak, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa dan hati mereka. Wa yuzakkihim, tazkiyah. Jadi Nabi Ibrahim itu pas berdoa, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim itu ketika berdoa, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utus seorang rasul di sini, ya Allah, tugasnya 3. 1 tilawah, 2 ta'lim, 3 tazkiyah, ya. Tazkiyah, ya. Kapan kemudian doa ini diijabahi, hadirin? Doa ini diijabahi bukan langsung besoknya diijabahi, hadirin. Ya. Nabi Ibrahim itu, jarak antara Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu sekitar 2800 tahun, hadirin. Ya. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Durul Mansur mengatakan sebuah perkataan Ibnu Abbas, sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Ibnu Abbas itu pernah berkata, jarak antara Nabi Ibrahim ke Nabi Musa itu 700 tahun, hadirin. Ibrahim ke Musa itu 700 tahun. Musa ke Isa, Nabi Musa ke Nabi Isa itu 1500 tahun. Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Ya, coba Anda total. 700 tambah 1500 berapa? 2200. 2200 tambah 600, 2800. Hampir 30 abad tadi. 28 abad. Doanya hari ini dikabulkannya 2800 tahun kemudian. Padahal Nabi Ibrahim itu siapa? Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim itu kekasihnya Allah. Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Doa hari ini dikabulkannya 2800 tahun kemudian. Lah kita ini bukan kekasih Allah, kita ini bukan Khalilur Rahman, kita juga bukan nabi. Doanya pagi ini minta dikabulkan nanti sore. Ya. Ini hikmah pertama ini. Ya.
Langsung saja cepat ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad 2800 tahun kemudian diutuslah seorang rasul. Ijabah doanya Nabi Ibrahim. Ya. Hikmahnya yang pertama, Allah itu mengabulkan doa tepat pada waktunya, maka tetaplah berhusnuzon kepada Allah. Hikmah yang kedua, Allah itu punya rencana. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Allah menghancurkan rencana kita agar rencana kita tidak menghancurkan kita. Lihat cara ijabahnya doanya Nabi Ibrahim hadirin. Ya. Akhirnya diutus seorang rasul namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijabahnya doanya Nabi Ibrahim ini disebutkan Allah satu di dalam surah Ali Imran 164. Jadi tulis dulu ayatnya ya. Ali Imran surah 3 ayat 164. Kemudian yang kedua surah Al-Baqarah 151. Kemudian yang ketiga surah Al-Jumu'ah surah 62 ayat kedua. Lihat perbedaan nih. Perbedaannya kita lihat. Kita baca satu-satu ya. Dari Al-Baqarah dulu 151 hadir. Ya. Ini materi hari ini khusus ini agak lapar dia hadirin. Agak capek ini ya. Cuman ini penting sekali. Saya ingin memberikan satu isyarat kuat di dalam Al-Qur'an itu tentang pentingnya urusan hati hadirin. Ya. Coba buka dulu Al-Baqarah 151. Sudah? Ya. Allah berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum." Sebagaimana telah kami utus di antara kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian. Ya, kami utus seorang rasul. Tugasnya rasul ini apa? Yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami. Wa yuzakkihim, membersihkan dan mensucikan. Wa yuzakkikum, afan. Wa yuzakkikum, membersihkan dan mensucikan hati-hati kalian. Wa yu'allimul kitab wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajari Alkitab dan Al-Hikmah untuk kalian. Ini surat apa? Al-Baqarah 151. Loncat Ali Imran 164. Lihat kalimatnya sama enggak? Sudah ya? Surah ketiga ayat 164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina, dan Allah telah memberikan hadiah untuk orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan minhum, ketika Allah idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Ya. Apa tugas rasul ini? Yatlu alaihim ayati, membacakan ayat, wa yuzakkihim, mensucikan hati, membersihkan hati, wa yu'allimul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab dan hikmah. Ya. Diulang lagi sama Allah. Karena pengkabulannya 2800 tahun hadirin. Jadi perlu diulang 3 kali. Buka surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum, dan dialah Allah yang mengutus untuk orang-orang ummi. Orang-orang ummi itu apa? Orang-orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Kenapa disandarkan kepada ummi? Ummi itu artinya apa? Ibu. Karena dulu ibu itu kerjaannya cuma di dalam rumah, ya, tidak sekolah. Maka orang nggak bisa membaca, tidak bisa nulis itu disandarkan kepada ummi. Dan dialah Allah yang mengutus seorang rasul di kalangan orang-orang ummi, orang-orang Arab maksudnya. Ya. Yatlu alai ummina rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka. Yatlu alaihim ayatih, tugasnya 3: membacakan ayat, mensucikan hati, kemudian apa? Mengajarkan ilmu, mengajarkan Alkitab dan hikmah. Ya, tugasnya berapa?
3. Coba cek dari 3 ayat yang kita baca barusan dengan doanya Nabi Ibrahim tadi, ada bedanya enggak? Ada bedanya enggak, Bu? Ada? Ada enggak? Sama, berarti ijabah ya? Ijabah walaupun 2800 tahun. Doa Ibrahim. Doa Ibrahim. Tugasnya apa? Yang pertama at-tilawah. At-tilawah. Yang kedua ta'lim. Doanya Nabi Ibrahim dulu, kemudian baru at-tazkiyah. Tilawah itu membaca, taklim itu ngajarkan, tazkiyah itu membersihkan hati, mensucikan hati. Ini doanya Nabi Ibrahim. Bentar, kasih bismillah dulu biar tambah berkah. Ya, pengkabulan doanya Allah apa? Pengkabulan doa. Pengkabulan doa. Buka 3 ayat tadi hadirin. Tugasnya Rasul apa? Yatlu alaihim, tilawah, dikabulkan enggak? Kemudian yang nomor 2 apa? Yang kedua tazkiyah. Yang ketiga ta'lim. At-ta'lim. Ada yang beda enggak? Ada yang beda hadirin? Bedanya di apa? Bedanya di urutan hadirin. Perhatian enggak jenengan? 3 ayat pengkabulan itu urutannya tilawah, tazkiyah, ta'lim. Doanya Nabi Ibrahim tilawah, ta'lim, tazkiyah. Tazkiyahnya dinaikkan Allah jadi nomor 2. Ya, tazkiyahnya dinaikkan Allah jadi nomor 2. Sengaja atau tidak sengaja? Oh, mungkin salah urutan aja Ustaz. Kalau salah urutan tidak mungkin di 3 ayat hadirin. 3 ayat hadirin. Ya, 3 ayat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Jumu'ah. Urutannya dibalik sama Allah. Apa hikmahnya tadi? Hikmahnya Allah punya rencana yang lebih baik. Kadang-kadang kita berdoanya A dikasih Allah B hadirin. Karena rencana Allah yang terbaik. Hikmah yang lainnya apa? Hikmah yang lainnya ternyata urusan tazkiyah ini lebih penting daripada urusan taklim hadirin. Berapa banyak orang yang banyak ilmunya, banyak wawasannya, hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi hatinya kotor hadirin. Sehingga kemudian apa? Menjual agamanya untuk kepentingan perutnya. Sebaliknya, berapa banyak orang yang kemudian dengan ilmunya tidak terlalu banyak hadirin, tapi wadahnya ilmu. Wadahnya ilmu itu apa sih? Hati kan. Hatinya dalam keadaan bersih, baik, Allah kasih dia petunjuk, Allah kasih dia bimbingan, Allah kasih dia tuntunan dalam kehidupan ini. Ya, urusan tazkiyah ini penting hadirin. Diprioritaskan Allah. Ini jugalah yang kemudian menjadikan kita faham satu-satunya rangkaian ayat di dalam Al-Quran yang Allah memulai dengan 11 sumpah dulu. Ya, sebelum Allah menyebutkan apa isi sumpah cuman terjadi di surah Asy-Syams. Buka surah Asy-Syams, surah ke-91. Asy-Syams. Dari awal ayat pertama, lihat. Allah tidak pernah sumpah sebanyak itu hadirin. Allah itu kalau sumpah paling sekali, 2 kali, 3 kali aja. Misalnya wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar, 4 kali saja. Wadduha wal laili idza saja, 2 kali saja. Ya, sumpahnya Allah itu enggak banyak-banyak. Paling banyak ini di surah Asy-Syams, 11 kali sumpah hadirin. Wasyamsi waduhaha
wal qamari idza talaha, kemudian wan nahari idza jallaha, wal laili idza yakhshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawwaha. 11 hadirin. 11. Ini konsep sumpah dalam Al-Quran kita harus tahu dulu ya. Allah itu kalau bersumpah di dalam Al-Quran berarti isi sumpahnya sesuatu yang sangat penting hadirin. Penting banget. Kayak kita kalau lagi sumpah hadirin. Kalau misalnya saya sumpah ya, wallahi sebentar lagi Pak Presiden akan datang ke Masjid Kalitan ikut taklim Humairah. Ya, wallahi saya bilang begitu ya. Berarti saya ingin meyakinkan apa panjenengan bahwa sebentar lagi RI 1 mau datang ke sini. Ya, jenengan percaya nggak? Kalau saya sudah sumpah, harusnya percaya, tapi nggak tahu jenengan percaya nggak? Ya, harusnya percaya karena saya sudah sumpah untuk apa? Menekankan isi sumpah. Itu tujuan sumpah itu. Untuk menekankan isi sumpah. Walaupun kejadian nggak kejadian urusan lain, yang penting saya ingin menekankan bahwa benar-benar setelah ini akan datang seorang yang penting ke majelis ini, gitu ya. Lah itu yang sumpah siapa? Saya. Jenengan tidak percaya boleh, karena yang sumpah saya. Lah kalau yang sumpah Rasulullah, percaya nggak jenengan? Saya Rasulullah di tengah-tengah kita, kemudian bersumpah, ya, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Rasulullah biasanya kan sumpah begitu, demi Allah, setelah ini akan datang orang penting di majelis kita, misalnya begitu. Kalau Rasul di tengah kita bersumpah, kita percaya tidak? Oh percaya, tidak usah sumpah saja saya percaya Ustaz, karena Rasulullah. Kalau tidak percaya kita berarti tidak beriman sama Rasulullah. Lah ini Rasulullah. Lah ini yang sekarang sedang bersumpah bukan saya, bukan Rasulullah. Yang bersumpah Allah. Allah di dalam Quran tidak pakai sumpah saja kita sudah beriman, apalagi pakai sumpah. Dan sumpahnya bukan sekali sumpah, bukan 2 kali sumpah. Kalau dalam surah Ad-Duha itu kan wad-duha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi waktu malam yang gelap gulita. Apa isi sumpahnya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Rabbmu tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan membiarkanmu gila wahai Muhammad. Surah Ad-Duha itu kan surah yang turun setelah 6 bulan Rasulullah putus, tidak dapat wahyu hadir. Anda bayangkan, wahyu setiap hari dapat, disampaikan ke sahabat, 6 bulan tidak ada wahyu hadir. WhatsApp down, kira-kira gitu loh ya. Internet mati, galau nggak? Galau hadir. Kita tidak dapat kabar dari anak kita sekolah di luar kota saja bingung kita. Ya, suami kita pergi ke luar kota, seharian tidak ngasih kabar, bingung nggak? Bingung hadir. Nah ini Rasulullah 6 bulan hadir, tidak dapat kabar dari langit. Galau Rasulullah, naik ke atas Jabal Nur, siapa tahu dapat wahyu di sana, turun, naik turun. Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, itu sambil terkekeh ketawa, ini Muhammad ditinggalkan setannya ini. Ya, sampai ketika turun Rasulullah dalam keadaan bingung, ditanya sahabat, ya Rasulullah, apa ini wahyu berikutnya? Apa ini wahyu berikut? Rasul kita itu seorang ummi hadir, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kalau saya ngisi materi, saya bisa baca dulu kitab, saya bisa masuk dulu ke perpustakaan saya, saya cari materi, saya sampaikan besok paginya. Rasul kita tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa ngarang-ngarang materi, tidak bisa. Ya, betul-betul pure dari wahyu. Ditanya para sahabat, mana lagi ya Rasulullah, mana wahyu, mana wahyu? Nggak bisa jawab. Mondar-mandir naik ke atas gunung, turun Rasulullah. Sampai fenomena itu dilihat oleh Ummu Jamil. Ya, si wanita laknat yang disebutkan dalam surah Al-Lahab itu, wa mra'atuhu hamalatal hatab itu, ya, itu berkata kepada Rasul, ayatrukuka syaitanuka ya Muhammad, apakah setanmu telah meninggalkanmu wahai Muhammad? Kamu kok bingung kayak gitu? Ya, jadi malaikat Jibril itu disebut setan yang mau Ummu Jamil ini. Sampai akhirnya apa? Setelah 6 bulan turun surat Ad-Duha, wad-duha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi waktu malam yang gelap gulita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak akan membiarkanmu kamu stres gila. Coba hadir.
isi sumpahnya sesuatu yang sangat penting. Nah, di sini surah Asy-Syam ini isi sumpahnya penting sekali, hadirin. Makanya sampai diulang 11 kali. Dan ini cuman ada di dalam Al-Qur'an cuman satu ini, hadirin. Sumpah kok sampai 11 kali. Apa isi sumpahnya? Lihat ayat 7 sampai 10-nya, hadirin. Lihat ayat 7 sampai 10-nya. Ayat 7-nya bunyinya gimana? Wa nafsi wa ma sawwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha. Nafs itu artinya jiwa di situ ya. Dan demi nafs dan apa yang Allah sempurnakan dari nafs ini. Nafs itu kalau di terjemahan artinya jiwa, hadirin. Tapi sebenarnya nafs itu kalau kita buka ayat yang lain, dia gabungan antara dua unsur. Unsur yang pertama adalah ruh. Unsur yang kedua adalah jasad. Jadi ruh sama jasad kalau gabung itu istilahnya dalam Al-Qur'an itu nafs, jiwa. Kalau bahasa kita jiwa raga. Ya. Dan jiwa inilah yang kemudian nanti menentukan. Jiwa itu kalau bahasa hadisnya itu hati yang tadi kita sedang bahas tadi. Makanya nanti di akhirat kan panggilan Allah, Pak, ya ayat Tuhan nafsul mutmain. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai hati-hati yang tenang, nafs ini. Ya, makanya ada ilmu tazkiyatun nafs. Ya. Lah Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang urusan nafs ini sampai 11 kali ini. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang telah disempurnakan oleh Allah. Ya, disempurnakan dari apa? Ya awalnya dua unsur jadi satu, ruh sama jasad. Jasad nanti Anda buka surah 23 ayat 12 sampai 16. Ini prosesnya. Mulai dari air mani, spermatozoa, kemudian apa? Bersama sel telur, kemudian muncul segumpal darah, segumpal daging, kemudian jadi tulang belulang. Jadi wujud kayak kita ini, jasad. Di surat ini prosesnya. Ruh surah 7 ayat 172. Ruh ditiupkan di hari ke-120 kan? 120. Hari ke-120. Apa kata Allah tentang ruh? Wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Semua ruh kita ini dulu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dikumpulkan sama Allah, kemudian ditanya sama Allah, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Kata ruh semuanya apa? Qalu, mereka berkata, bala syahidna, benar ya Allah, kau adalah Rabb kami. Jadi ruh kita ini semuanya dulu beriman, hadirin. Kemudian ditiupkan ke jasad hari 120, usia kandungan 4 bulan, sampai akhirnya janinnya ibu itu bisa gerak-gerak. Nah disitulah ruh sudah gabung dari bersama jasad jadi nafs. Ya, nafs ini sudah ada di perut kita. Ya sekarang kita ini nafs ini, hadirin. Ya, nafs. Ya, nah ini hadirin muliakan Allah. Ruh kalau sudah gabung jadi nafs, ya, maka lihat isi sumpahnya, ayat ke-8-nya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lihat, kami dan Allah ilhamkan kepada nafs, kepada jiwa kita ini, kepada hati kita ini dua, kecondongan untuk fujur dan kecondongan untuk takwa. Kecondongan untuk jahat, kecondongan untuk baik. Fujur itu kecondongan untuk maksiat, takwa itu kecondongan untuk taat. Jadi kita ini sejak dilahirkan cenger, sejak ini disempurnakan, bahkan belum lahir itu kecondongannya cuma dua. Kecondongannya antara langkah-langkah menuju surga atau langkah-langkah menuju neraka. Kecondongannya antara mendapatkan keridhaan Allah atau mendapatkan kemurkaan Allah, antara baik atau antara buruk. Posisi kita hari ini pun begitu. Detik ini itu antara dua ini. Pilihannya cuma dua, hadir. Langkah-langkah menuju keridhaan Allah atau langkah-langkah menuju kemurkaan Allah. Tidak ada pilihan ketiga. Netral itu tidak ada, hadir. Golput itu tidak ada. Wallahi tidak ada. Ya.
segolput-golputnya orang, ini tahun-tahun politik ya, mohon maaf ini saya nggak bahas politik ya, segolput-golputnya orang itu mesti berpihak, mesti berpihak, walaupun dia enggak nyoblos tapi tetap ada kecondongan. Sama, hati kita juga sama hadirin, antara takwa sama fujur, sudah antara dua itu saja. Dari tadi panjenengan bengong ini ngelihatin orang ceramah ini dari tadi ya, cuman dua, antara dua, satu dalam rangka takwa, antusias, nyatet, amalkan setelah ini, atau fujur delok jam terus ki ustaze kapan rampunge jam 09.00 ra bubar-bubar ya gitu ya. Nah antara dua hadirin ya, antara dua saja pilihannya itu ya. Sama semua aktivitas kita 24 jam dua ini, karena Allah sendiri yang mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhami kepada jiwa dua kecondongan, fujur atau takwa. Lanjutan ayatnya, ayat ke-9-nya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, selamat, sukses. Aflah itu kan sukses ya, aflah, qad aflahal mu'minun, surah al-mu'minun ayat 1 itu ya, sungguh sukses, selamat orang-orang yang beriman. Ayat 11-nya apa? Alladzina yarisunal firdaus, yang mewarisi. Siapa orang yang sukses itu? Yang mewarisi surga firdaus. Ayat 11-nya ya, berarti sukses itu berarti urusan surga. Kata Allah Pak, qad aflaha man zakkaha, sungguh sukses, selamat, sampai ke surga orang-orang yang zakkaha. Zakka yuzakki tazkiyah, yang berhasil membersihkan nafsunya, jiwanya, hatinya. Ini bersih nih. Kalau sampai meninggal ini hati bersih hadirin ya, bersih, tidak ada noda, maka dia sukses, surga. Tapi lihat ayat 10-nya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh khoba, bangkrut, celaka, sengsara, tidak selamat, man dassaha, yang mengotori jiwanya, kotor nih, banyak noda-noda dosa nih, banyak maksiat, kelam, lupa Allah, berat sholat, malas bangun tahajud, jauh dari Quran ya, tidak sedih kalau bermaksiat. Ini kotor nih, neraka hadirin. Sudah hadirin, inti hidup cuman dua ini hadirin, surga dan neraka. Jalan-jalan menuju surga atau jalan-jalan menuju neraka. Kecondongannya cuma dua, mau mengisi jiwa kita dengan takwa atau dengan fujur. Peluang kita 50-50 hadirin. Iman tidak bisa diwarisi. Orang tua kiai belum tentu anaknya kiai hadirin. Orang tua ahlul maksiat belum tentu anaknya ahlul maksiat. Kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. 50-50 hadirin. 50-50. Mau bukti? Saya kasih bukti Pak, Bu. Fujur itu mengingatkan seseorang kepada dunia. Fujur mengingatkan seseorang kepada dunia. Ya, kita ini kalau lagi maksiat ingat dunia terus gitu. Takwa itu mengingatkan seorang kepada apa? Akhirat. Ya, tahu enggak? Dunia di dalam Al-Qur'an itu disebutkan Allah. Kata dunia dalam Al-Qur'an 115 kali. Akhirat di dalam Al-Qur'an 115 kali. Fujur itu yang ngingetin syaitan. Asy-syaitan. Takwa itu yang selalu ngingetin motivasi malaikah. Malaikat di dalam Al-Qur'an disebut Allah 88 kali. Syaitan disebut Allah dalam Al-Qur'an 88 kali. Apakah ini sebuah kebetulan? Tidak. Ini syarat kuat dari Allah. Kita disuruh memilih, membersihkan hati kita atau mengotori hati kita. Lah cara hidup sekali lagi itu harus ya, cara agar kita bisa menghidupkan hati kita sekali lagi adalah kita harus tahu konsep ini. Ini konsep besar dalam Al-Qur'an. Konsep tazkiyatun nafas ini. Sampai Allah sumpah 11 kali hadir. Cuman sekali ini tok Allah bersumpah sebanyak itu. Urusan apa? Urusan ngasih tahu rumus hidup. Kalau mau kamu sampai ke surga, qad aflaha man zakkaha, bersihkan hatimu, bersihkan jiwamu.
Kalau kamu mau celaka ya sudah, kotori saja. Ya, pilihannya dua ini hadirin. Ya, isyaratnya terlalu kuat hadirin. Maka hidup kita ini detik per detiknya antara mengotori hati atau membersihkan hati, antara takwa atau fujur. Tidak ada yang ketiga hadirin. Tidak ada yang ketiga. Antara surga dan neraka. Sampai ketika kita ini betul-betul menemui ajal kita, jiwa dan hati kita dalam keadaan bersih atau tidak. Yang itu yang kemudian kembali ke kaidah awal tadi, menentukan tempat kita berakhir. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana Ustadz agar selalu zakkaha, agar selalu bersih Ustadz jiwanya Ustadz, agar hati kita ini selalu dalam keadaan baik. Ini caranya bagaimana Ustadz? Caranya adalah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Iya. Iya dong, harus begini dong. Ilmu itu tidak bisa instan hadirin ya. Harus pelan-pelan ya. Nah, setelah ini insya Allah nanti episode berikutnya, insya Allah Ramadan masih ada sekali kalau nggak salah ya. Semoga masih ada sekali Ramadan, tapi tidak tahu nih ada nggak. Nanti kita lihat. Insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana memastikan bahwa hati kita ini dalam keadaan ya selamat ya. Ada buku bagus sekali hadirin, judulnya 10 kaidah penting dalam tazkiyatun nafas. Ya. 10 kaidah penting dalam tazkiyatun nafas. Kita akan bahas kaidah ini satu persatu dalam rangka Pak, dalam rangka memastikan nafs kita ini, hati kita ini bersih ini. Nah, ini bersih, tidak ada noda hadirin. Biar apa? Biar qad aflaha, biar kita selamat ya. Nah, Islam ini maha baiknya Allah ini hadirin ya. Allah itu menghadirkan banyak sarana agar kita bisa membersihkan hati. Contohnya apa? Contohnya sebentar lagi kita sampai di bulan Ramadan. Itu juga sarana hadir. Nanti akan sedikit kita sebutkan di dalam kaidah-kaidah itu ya, bahwa Islam ini memastikan 12 bulan kita yang kita lewati setahun ini hati kita dalam keadaan baik. Karena di setiap bulan itu hadirin ada sarana untuk membersihkan hati. Nah, ada kitab judulnya Lataiful Ma'arif, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terbitan Al-Qawam. Segini kitabnya hadirin. Lataiful Ma'arif itu penulisnya Ibnu Rajab namanya, membahas tentang 12 bulan dalam Islam. Setiap bulannya dibedah apa saja keutamaan bulan ini. Bulan Sya'ban itu keutamaannya apa? Rajab itu keutamaannya, Ramadan itu keutamaannya apa? Ya, nah ini sebentar lagi kita masuk dalam fase terbaik dalam satu tahun, yaitu bulan Ramadan. Ya, nah ini jangan sampai kita ketinggalan kebaikan di dalamnya. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka qad aflaha man zakkaha. Ya, yang pingin tahu nanti bagaimana memastikan Ramadan yang terbaik, insya Allah besok Sabtu ketemu ya, daurah bersama Ustadz Muhammad Abduh Tuaisikal, dan nanti saya lengkapi sedikit saja ya, nanti yang banyak beliau ya, saya ini hanya muridnya beliau saja, jadi saya kalau terlalu banyak ngomong nanti terlalu nggak sopan ya, ada ahlul ilmi ya, jadi nanti saya mengawali dulu membuka MC lah ya, MC-nya gitu ya, sampai duhur, kemudian nanti Ustadz Abduh pada duhur sampai asar. Insya Allah jadi bekal Ramadan terbaik ya. Yang belum daftar segera daftar hadirin ya, karena kuota sangat terbatas. Dan untuk yang ini kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya, 10 kaidah penting dalam tazkiyatun nafas, dalam pembersihan dan pensucian jiwa ya. Ini mukaddimahnya dulu, yang penting kita sudah tahu konsepnya dulu, bagaimana cara menghidupkan hati kita sekali lagi. Dan jangan dimatikan lagi hadirin kalau sudah hidup ya, pastikan hidup dan pastikan terus menyala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Jika ada pertanyaan, masih ada mungkin sekitaran 10 menit, kami persilahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau saya bertanya Ustaz, itu doa Nabi Yusuf yang di dalam perut ikan paus Yunus. berapa tahun dan Yunus di dalam perut ikan paus itu berapa tahun maka langsung dijabarin yang bisa keluar dari situ Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini contoh pertanyaan yang tidak perlu dijawab, Bu. Ya, karena kebetulan waktu zamannya Nabi Yunus saya belum hidup, Bu. Jadi saya tidak tahu berapa lama tahunnya. Intinya sebenarnya bukan di cepat atau lambatnya, tapi intinya Allah tahu kebutuhan kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan, ya, dan Allah mengijabahi doa itu sesuai dengan apa kebutuhan kita, bukan apa keinginan kita. Maka kadang-kadang doa kita ini diijabahi tidak sesuai keinginan, tapi pastikan bahwa semua yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa kita itu yang terbaik dari Allah. Al khairu khiratullah. Yang terbaik itu pasti pilihan Allah. Kalau berapa tahunnya saya tidak tahu, ya. Wallahu a'lam. Dan saya belum pernah baca dalam kitab ulama jelaskan ini tahunnya berapa. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, Bu ya. Tapi intinya semoga kita bisa memahaminya. Allahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita pernah disakiti saudara, kemudian tidak lagi mau bertemu sapa, bahkan semua nomor telepon kita blokir, apakah termasuk transaksi dan memutuskan silaturahmi? Yang blokir siapa? Yang disakiti. Iya, ya. Kalau disakiti saudara itu pilihannya dua, hadirin, ya. Blokir atau tidak blokir, ya. Ya. Pilihannya dua. Tapi pilihan yang tidak blokir itu lebih baik, hadirin, ya. Kenapa? Karena kalau tidak blokir itu berarti kita menganggap, ya, perkataan dia menyakiti kita, merendahkan kita itu bukan sesuatu yang besar. Ya. Guru saya selalu ngajari, kalau kita dicaci, direndahkan sama orang, ya, itu harusnya kita bersyukur, hadir. Kenapa? Karena berarti dia menjelekkan kita, cuman tahu urusan itu tok. Karena sejatinya kita ini lebih jelek daripada yang diomongkan. Ya, harusnya kalau lagi dijelekkan orang itu apa? Bukan astagfirullah, hadir. Alhamdulillah, DE mau ngerti kuwi tok, ya Allah, ya. Saya ini lebih buruk daripada itu. Ya, maha baiknya Allah itu Allah tutup tirai aib kita itu rapat-rapat ini. Cuman tahu itu tok dan belum tentu benar itu, ya. Kalaupun benar pun kita harus bersyukur karena baru itu yang dia tahu. Saya lebih jelek daripada itu. Alhamdulillah kamu tahunya cuman itu. Jadi tidak perlu blokir-blokiran, hadir, ya. Ya sudah. Jadikan itu ladang kebaikan dan ladang amalan. Dulu kan pernah saya ceritakan di sini, ya. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah dicemooh dan dibongkar aibnya di pasar. Muridnya datang ngabarin kepada Al-Hasan Al-Basri yang sedang ngajar begini. Ditutup majelisnya Hasan Al-Basri, dia ngambil pulang ke rumah, ngambil makanan yang ada di rumah. Ambilkan satu mangkok kurma, dikasihkan ke muridnya, ditulis surat. Isi suratnya apa? Wahai fulan yang telah membongkar dan membuka aib-aibku, jazakumullahu khairan. Telah mengirimkan untukku banyak pahala tanpa aku harus beramal. Ya, aku tidak bisa membalas kebaikanmu ini. Di rumahku cuman ada semangkok kurma. Kalau ada makanan yang lebih lezat daripada ini besok tak kirim lagi. Apa ada, hadirin? Orang dinyek, diejek, malah nraktir bakso, hadirin. Ya, cuman Al-Hasan Al-Basri. Harusnya kita begitu. Nggak usah diblokir, kirimkan pulsa atau transfer, ya. Jazakumullah khairan, sudah menghemat tenagaku, aku dapat pahala tanpa beramal, kiriman pahala darimu, terima kasih besti, gitu ya. Ya, terus ya, gitu, hadir, ya. Jadi pilihannya dua, tapi tidak bisa Ustadz, hati saya rapuh Ustadz, saya tidak bisa nahan ejekan, ya. Berarti pilihan yang kedua, blokir dalam kondisi apa? Menjauh, kadang-kadang lebih menjaga hati daripada mendekat, ya. Maksudnya apa? Blokirnya ketika kita ini jaga hati saja, kemudian kalau sudah dalam kondisi hati kita terjaga, kondusif, ya,
sudah mulai bisa memaafkan, sudah mulai legowo, sudah dapat ilmu Al Hasan Al Basri tadi, ya buka blokirnya, biarkan saja. Jadi menjauhnya itu dalam rangka menjaga hati saja, ya. Jangan menjauh terus, gimana pun dia adalah saudara kita, dia punya hak atas diri kita, begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya, silakan. Tidak ada ya. Satu lagi, Fadol. Ada? Ye, monggo Bu. Tidak dengar Afan, kurang dengar Bu, bisa lebih dekat. Ya, sedekah subuh. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedekah itu umum sebenarnya ya, tidak hanya untuk fakir miskin ya. Untuk seorang mu'allaf yang perlu dikuatkan keimanannya itu juga boleh. Tetangga yang sakit, kemudian ada saudara kita butuh bantuan mendadak gitu ya, itu boleh. Jadi itu sedekah yang akadnya umum, boleh diperuntukkan siapapun. Ini sering saya katakan ya, Anda kalau misalnya punya majelis ilmu seperti ini, misalnya Humaira atau lembaga dakwah atau komunitas kecil-kecilan hadirin, kemudian mengumpulkan uang sedekah infak dari anggota atau jamaah, perhatikan soal akad ya. Akadnya kalau umum silahkan diperuntukkan apapun. Misalnya Humaira ini sendiri saya lihat ada punya beberapa program ya, program yatim, program janda duafa, terus apalagi masjid ya, kemudian macam-macam ya, program sosial macam-macam. Kalau akadnya umum boleh dialokasikan ke berbagai macam jenis tempat gitu ya. Tapi kalau akadnya khusus nih ya, misalnya program bencana gempa Cianjur, kumpul uang di situ 100 juta ya, ini tidak boleh kecuali untuk Cianjur saja, nggak boleh kecuali Cianjur saja. Tidak boleh ditaruh di Semarang ada banjir, tidak boleh ada di mana ada gempa bumi atau longsor, tidak boleh. Hanya untuk Cianjur, karena apa? Akadnya terikat ya. Infak di masjid ada biasanya beberapa kotak, yang satu kotak pembangunan teras masjid gitu ya, infak pembangunan teras masjid atau tempat wudhu. Nah itu hanya boleh untuk tempat wudhu saja, tidak boleh dicampurkan dengan uang infak yang lain. Jadi ini perlu diperhatikan juga untuk yang lain di luar pembahasan kita ya. Adapun panjenengan mau kasihkan siapa saja itu boleh Bu ya, tinggal kita memperbarui akadnya ya, memperbarui akadnya. Sedekahnya untuk bantu tetangga yang sakit, tidak ada masalah. Semuanya adalah perbuatan ihsan yang insya Allah berpahala di sisi Allah kalau kita kerjakan secara ikhlas. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ada lagi? Salam. Saya mau membeli barang sepupu saya, tetapi tidak jadi karena ada alasan yang penting. Tetapi saya memberikan solusi dengan cara saya ikhlaskan BP yang pernah saya berikan. Tetapi dia tidak bisa memaafkan saya dengan cara dia membalas WA saya, terutama WA permintaan. Membeli barang, ini kok sampai tidak jadi. Oh gitu, mengikhlaskan barangnya.
DP-nya. Iya. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya ibu-ibu bulat-bulat loh, saya bingung ya. Langsung saya jawab pertanyaannya itu. Pertanyaannya dia tidak dimaafkan sepupunya. Terus uang yang sudah dibayarkan tadi gimana gitu ya? Saya nggak paham ya. Paling aman wallahu a'lam sajalah ya. Saya nggak paham pertanyaannya, Allah. Ada dua orang, yang satu jual beli DP, sudah bayar DP, ya, oke, DP-nya marah karena tidak beli, ya, oh gitu, ya paham, alhamdulillah, siap ya. Berarti gimana itu hukumnya Ustadz? Ya, kalau tidak jadi beli sudah DP, ya tinggal bilang saja apa uzurnya. Dan orang yang tadi yang sudah misalnya sudah di DP, kalau dia mengalami kerugian dari transaksi yang setengah jalan itu, maka uang DP-nya itu boleh ya untuk mengganti kerugian. Kalau dia rugi, kalau dia tidak rugi, maka sejatinya uang DP-nya itu harus dikembalikan. Berarti kan akadnya kan batal, tidak jadi. Ya, tidak jadi terjadi transaksi jual beli. Ya, dia tidak boleh marah juga, wong, karena dia memang tidak mampu untuk membeli, gitu ya. Nah, nanti kalau dia punya kerugian, misalnya, oke wes sudah tak servis ke lo, padahal karena kamu mau beli, ya sudah dikurangi saja uang servisnya yang keluar. Misalnya dia keluar uang servis 2 juta, gitu ya, ya sudah kasih 2 juta, sisa DP-nya bahkan wajib dikembalikan kepada orang yang mau beli, ya. Tapi kalau kemudian DP-nya itu tadi diikhlaskan, ya sudah, tidak apa-apa, itu sebagai akad hibah saja, memberi ke dia. Dan dia tidak boleh marah, si orang ini tidak boleh marah, karena memang ini akadnya tidak sempurna dan dibatalkan transaksinya, begitu ya. Jadi begitu, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ada lagi? Cukup? Iya, baik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, waktu habis. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Bagi yang bertanya, dapat buku dari saya, ibu yang di sana dapat buku Best Ramadan Ever untuk sangu bulan Ramadan. Ya, ini buku karya saya. Nanti ini juga yang nanti besok kita akan bahas di Syahid insyaallah. 1, terus tadi Bu, 1 lagi yang menanya ini unknown author ya, tidak ada namanya ya. Ya sudah. Nanti ini masih 1 lagi siapa? Ya, apa? Oh ya, buat MC-nya aja. Sage. Sudah ngulang-ngulang pertanyaan, nggak mudeng-mudeng ustadznya ya. Barakallahu fikum. Buat MC-nya ya. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.